Oke, applause dulu untuk Proper. Ya, satu kalimat buat Proper. Proper lagi mode ngamuk. Oke, selengkapnya langsung aja ke videonya yuk. Wait, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ngingetin buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik supaya channel kami bisa lebih berkembang dan kami bisa menyajikan video-video yang menarik lainnya buat teman-teman. Lanjut aja ke videonya, yuk. Oke, balik lagi di Channel Tools Project. Sorry kalau openingnya kayak gitu karena ini saya lagi bersemangat banget ya, karena seperti yang kita bahas waktu di review gas spontan by Proper. Kalau di situ kita berangan-angan karena Proper ini udah masuk ke ranah part aftermarket racing. Jadi kita agak berangan-angan gimana ya kalau Proper bikin part untuk CVT. Dan kejadian malam ini di depan kita udah ada mangkok ganda atau mangkok otomatis untuk Matic yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan kami mendapatkan 2 sampel untuk kami review dan kami tes, yaitu untuk Aerox Old, Aerox New, NMAX New, Lexi, ini bisa masuk. Yang satu lagi, ini untuk Vario 125 dan 150. Nah, buat teman-teman yang nanya, Bang, motor gue ini bang, ada nggak mangkoknya? Nah, untuk tahu mangkok ganda atau mangkok otomatis by Proper ini tersedia untuk motor apa aja, teman-teman bisa cek di deskripsi, karena kami belum dapat update-annya. Nanti akan kami update di kolom deskripsi. Jadi, teman-teman jangan lupa cek aja. Nah, selanjutnya, ayo kita bongkar. Oke, jadi yang kita buka untuk review punyanya Aerox ya. Aerox, Old New atau NMAX New atau Lexi ini bisa. Nah, kenapa nggak Vario bang? Nanti kita jelasin, oke? Jadi kita buka dulu yang punya NMAX. Nah, untuk kemasannya seperti ini. Jadi kokoh banget ya, ini karton tebel. Kemudian ada pengamanan lagi, pakai styrofoam di atasnya. Seperti ini ya. Ini safety banget. Nah, langsung ketemu sama produknya gitu ya. Ini dia mangkok ganda atau mangkok otomatis by Proper Racing Line. Jadi langsung aja kita cek kidot. Nah, cuman saya sedikit nih mau ngasih masukan ke Proper. Saya nyari-nyari stikernya di mana gitu ya. Dikirain dapet stiker gitu. Nah, mungkin next time buat yang udah jual ke massal, ayo dong kasih stiker 1 atau 2 buat ditempel di motor gitu ya. Jadi biar keren. Karena produknya udah keren banget nih, kurang stiker doang. Oke, gitu aja. Ini dia produknya, mangkok ganda atau mangkok otomatis by Proper Racing Line. Oke, sebelum kita masuk ngejelasin keunggulannya, gitu ya, ngejelasin kelebihan dari produk ini, kita lihat dulu dari finishing atau dari tampak fisiknya dulu. Oke, di sini teman-teman mendapatkan finishing gloss warna ungu yang eye catching banget. Sempat saya tanya juga tuh sama pihak Proper, kenapa warnanya ungu, tapi dia nggak ngejawab. Ya biar eye catching lah mungkin ya. Nah oke, di sini finishingnya dibalut cat warna ungu, dan yang pasti harusnya ini cat tahan panas atau cat anti panas atau biasa dibilang high temp gitu ya. Nah, kenapa dilapisi cat? Kenapa nggak biarin besi aja kayak standar? Oke, yang saya tahu bahan ini tuh terbuat dari baja ya. Ini dari baja, dan bahan baja itu juga rentan korosi. Artinya mungkin tingkat korosinya memang lebih tahan ketimbang besi biasa. Tapi yang jelas cat ini untuk melindungi dari korosi ya gitu ya. Jadi selain mempercantik juga cat ini menghindari dia atau melindungi dia dari terpaan korosi gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat juga banyak banget bolongan yang gede-gede gitu ya, yang gede-gede. Bukan cuma di pinggir, bukan cuma di bagian face-nya yang terdapat bolongan gede-gede, tapi juga di penampang dari mangkok yang bersentuhan langsung dengan kampas kopling atau kampas otomatis. Nah, fungsinya, kalau ini jelas fungsinya ini untuk pembuangan udara panas ya. Kemudian kalau di bolong-bolongan ini itu untuk pembuangan debu atau kotoran gitu ya. Nah, oke. Tadi saya bilang ini bahannya terbuat dari baja. Dan nggak main-main, mereka juga sudah ngebalance atau balancing. Di sini ada bolongan-bolongan 2 ya. Ini namanya balancing ya, balancer lah kalau bisa dibilang. Jadi kenapa harus dibalance? Supaya dia putarannya rata. Jadi nggak ada berat yang berlebih di satu titik gitu. Jadi produk ini diklaim itu lebih ringan daripada standarnya. Nah, itu yang pertama,
langsung aja kita buktiin biar nggak banyak cacicu. Asik. Di sini sudah disediakan biasa timbangan keramat. Tapi kali ini dia udah normal karena baterai udah diganti. Ya, sebelumnya kita nolin dulu. Oke, yang pertama kita coba timbang yang standar dulu deh. Kita coba timbang yang standar dulu. Oke, berat yang standar adalah 828 gram. Ya, 828 gram. Kemudian untuk mangkok kampas ganda atau mangkok otomatis by Pro Pressing Line ada di bobot 621 gram. Oke, yang artinya bobot dari kedua mangkok ini antara standar dan mangkok dari proper itu adalah 207 gram ya, sekitaran itulah ya. Nah, artinya 200 gram aja untuk benda yang berputar itu sangat-sangat signifikan ya. Nah, itu efeknya apa, Bang? Jelas efeknya lari ke akselerasi dan torsi. Nanti kita jelasin. Kalau teman-teman tadi udah lihat tuh, Bang, buat apa sih papan tulis ada coret-coretan begitu? Ini nanti saya mau ngejelasin lewat gambar supaya teman-teman juga lebih paham ya, apa sih efek dari mangkok yang lebih ringan gitu ya. Oke, tadi selisih untuk bobotnya adalah 207 gram. Keren banget. Nah, kemudian di sini terdapat tekstur bergaris dengan tujuan menambah grip dan sebagai alur pembuangan debu atau kotoran gitu ya. Nah, oke. Nanti bisa teman-teman lihat detail seperti apa. Jadi kebetulan, nah tadi di awal saya bilang kenapa nggak yang bahas nggak Vario tapi yang NMAX. Nah, kebetulan kami TWP sudah coba atau sudah mengetes produk ini selama 1 minggu dan ini cuplikannya. Oke, ini 1 minggu pemakaian mangkok ganda dari Pro Pressing Line. Sebelumnya saya mau jelasin dulu impresi saya setelah 1 minggu ini pakai mangkok ganda Pro Pressing Line. Oke. Yang pertama karena dia bertekstur kasar seperti ini ya. Jadi bertekstur kasar bukan bergerigi kayak mangkok custom kartel ya. Beda. Jadi ini lebih friendly terhadap permukaan kampas standar. Nah, performa juga meningkat karena bobot yang lebih ringan. Kemudian juga dikarenakan ya ini grip ininya. Grip dari mangkok gandanya. Nah, efeknya seperti apa sih? Untuk di kampasnya, nah teman-teman sebelumnya jangan kaget dulu kalau nanti terlihat bergaris-garis seperti ini ya, ini bergaris-garis seperti ini. Tapi walaupun dia bergaris-garis, dia tidak kemakan ya, dia tidak habis tuh, bisa teman-teman lihat tetap rata, permukaannya tetap rata. Jadi garis yang putih ini kan ada garis putih sama garis hitam nih. Nah, garis yang hitam adalah garis permukaan yang sebelumnya. Jadi sebelum saya pakai mangkok itu udah kotor, jadi dia berwarna hitam. Kemudian garis yang putih ini disebabkan dari gesekan pada permukaan mangkok gandanya yang bergaris ini. Nah, aman nggak, Bang? Ya seminggu ini sih aman aja gitu. Jadi nggak habis ya. Bisa dilihat di sini, ini nggak habis. Jadi hanya bergaris aja tapi dia nggak habis. Gitu. Nah, efeknya memang torsinya lebih baik, jelas. Terus untuk stop and go-nya lebih jos karena dia lebih ngegrip. Putaran atasnya konsisten. Nah, ini bedanya sama mangkok custom kartel. Kalau mangkok custom kartel itu karena saya waktu itu praktes langsung di dyno. Jadi bedanya mangkok biasa dengan mangkok kartel, custom kartel gitu ya. Itu memang lebih bagus mangkok biasa. Tapi beda halnya dengan ini nih, mangkok dari Pro Pressing Line. Saya ngerasain putaran atasnya dia membaik juga gitu. Jadi ini bisa dibilang solusi untuk loss power di bagian grip dari kampas kopling otomatis gitu ya. Jadi lumayan ini recommended. Jadi buat teman-teman yang memang pengen, gak usah ragu lagi, ini menurut saya udah jos. Jadi teman-teman bisa pakai mangkok otomatis aftermarket by Pro Pressing Line dan mendapatkan benefit untuk meningkatkan performa dari putaran bawah hingga putaran atas. Tentunya friendly untuk kampas standar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih pengen pakai kampas standar nggak masalah. Jadi nggak perlu ganti kampas Kevlar atau pantekan, aman aja pakai kampas standar. Cuman jangan kaget kalau efeknya seperti ini. Dan ini sekali lagi ini tidak habis ya. Ya tidak habis, hanya bergaris aja gitu. Oke.
Nah oke, seperti yang teman-teman lihat tadi di cuplikan, jadi itu pertama kali setelah 1 minggu kita pakai, saya ngelihat kondisi kampas dan kondisi permukaan dari mangkoknya. Nah oke, yang ini dia punya Vario yang kami tes, ini punya NMAX yang masih baru. Jadi di sini kalau kita lihat dari permukaan mangkoknya, kalau pada mangkok standar itu pemakaian seminggu aja, dia udah ada garis-garis, bahkan udah ada mengkilap-mengkilap, ya. Sedangkan di mangkok ini tuh belum ada. Sebagai informasi, kami pengetesan dalam seminggu itu menghabiskan jarak per harinya 30-60 km. Nah kalau kita ambil rata-rata, satu hari saya perjalanan itu 30 kilo, kali 5 hari aja udah 150 kilo gitu ya. Artinya saya di sini coba di waktu-waktu saya berangkat kerja dan pulang kerja. Artinya Sabtu Minggu bener-bener rest motornya ya. Jadi nggak dipakai gitu. Jadi saya bilang Senin sampai Jumat lah gitu. Cuman itu udah bisa menggambarkan performa dari mangkok proper racing line ini. Nah kalau kita lihat ini juga masih bertahan, jadi dia belum mengkilap atau belum terkikis ya. Itu untuk permukaan dari kampasnya seperti yang teman-teman lihat tadi dicuplikan, jadi dia tergores karena permukaan ini tuh lebih kasar, tapi dia tidak terkikis. Nah, tergores tapi tidak terkikis, artinya permukaannya pada dasarnya itu tetap rata. Hanya saja karena dia bertekstur garis, maka yang tidak terkena tekstur garisnya itu masih permukaan yang lama. Kalau teman-teman lihat tadi tuh ada yang putih, ada yang hitam. Nah, yang hitam itu tuh permukaan yang lama. Yang putih itu yang terkena permukaan dari mangkok proper racing line ini. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ada di whiteboard. Kalau teman-teman lihat sini udah ada bekas coretan karena ini take kedua. Oke, kita lanjut aja. Nah, jadi di sini ada gambar. Di bagian atas ini ada gambar, yaitu komponen dari engine. Ya, kita sebut aja gitu, engine, CVT, dan roda. Karena 3 komponen ini adalah komponen yang saling berkaitan. Kenapa motor teman-teman bisa bergerak? Ya, sumbernya dari engine. CVT itu penyambung atau penyalur tenaga menuju roda, gitu ya. Jadi di sini kita sepakat dulu gitu ya. Nah oke, tadi saya bilang kenapa mangkok yang lebih ringan itu bisa menaikkan torsi, terus membuat akselerasi membaik dan stop and go lebih enak. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah part CVT yang terdiri dari puli depan set ya. Puli depan set itu ada puli kipas dan puli rumah roller, kemudian ada fan belt, dan di sini ada puli belakang tanpa mangkok. Puli belakang dengan kampas aja. Nah, teman-teman coba perhatiin kalau misalkan motor lagi idle atau langsam, hanya part ini yang berputar. Sedangkan pada mangkok itu belum berputar. Mangkok ini berputar kalau kampas ini mengembang. Kampas ini mengembang, mengikat ke tapak dari mangkok, sehingga mangkok ini bisa berputar. Lalu diteruskan ke rasio memutar roda, gitu ya. Jadi seperti inilah gambaran sederhananya kerja dari CVT menuju roda. Balik lagi, kenapa kalau mangkok yang lebih ringan itu bisa ngebuat torsi yang lebih baik, akselerasi lebih baik juga, stop and go lebih enak? Karena mangkok ini adalah salah satu beban putaran roda, di mana prinsipnya kalau kita memperingan beban putaran roda, akselerasi pasti lebih enteng, lebih enak lah gitu. Stop and go lebih responsif gitu ya. Akselerasi pasti lebih ringan. Kemudian torsi, yang jelas torsi itu lebih membaik. Kenapa torsi lebih membaik? Karena potensi power yang keluar dari engine itu tidak terreduksi besar oleh beban putaran. Nah, kayak gitulah mungkin kira-kira. Nah, efeknya jadi seperti itu ya. Jadi saya ulangin tadi seperti ini rangkaiannya gitu. Bang, ada lagi nggak caranya selain memperingan mangkok untuk memperbesar torsi, akselerasi lebih enak, kemudian stop and go lebih enak? Ada, banyak banget caranya. Tadi kalau yang pertama mangkok, yang kedua teman-teman bisa downsize ukuran ban. Downsize ukuran ban itu pasti juga memperingan bobot putaran roda. Jelas lah itu kan. Teman pakai ban gede sama ban kecil aja, timbang aja udah beda bobot. Kemudian pelek, teman-teman pakai karbon, pakai CNC itu lebih ringan daripada
velg standar motor gitu kan. Itu bisa juga. Banyak cara lah untuk memperbesar torsi gitu ya. Tapi cara yang mudah atau artinya minim resiko gitu ya. Ini ada di bagian mangkok. Jadi dengan memperingan mangkok teman-teman lebih mudah mencapai torsi yang lebih baik, akselerasi yang lebih baik, stop and go lebih enak. Itu menurut saya mangkok itu lebih simple gitu ya. Sedikit saya mau bahas tentang mangkok dengan tekstur kasar itu bisa menghilangkan gerdek. Kemudian mangkok yang sudah dibolong-bolongi itu bisa menghilangkan gerdek. Kita akan sedikit bahas ya, supaya teman-teman ada pandangan lain lah gitu ya. Oke. Di sini memang Proper itu sudah menyediakan bolongan-bolongan pada permukaan mangkoknya. Tentunya ini untuk pembuangan debu ya. Dan juga di sini bolongan yang besar juga sedikit banyaknya juga ngebantu debu itu keluar. Tapi teman-teman harus tahu juga kalau gerdek itu bukan cuma dihasilkan dari penumpukan kotoran yang ada di permukaan mangkok. Melainkan ada hal yang lebih penting yang sering dilewatkan, yaitu kebersihan kampas. Oke, saya praktekin ya. Anggaplah kita habis servis gitu ya. Ini saya biar nggak dua-dua, yang Vario kita singkirin dulu. Anggaplah teman-teman habis servis. Udah bersih ya, bersih. Puli depan udah bersih segala macam. Mangkok udah dicuci mantap gitu. Ini udah dicuci, udah bersih semua. Pas masangnya, tangan belepotan. Pas mau masukin fan belt kan kita ngejepit gini. Tanpa sadar tangan yang belepotan itu nempel ke bagian kapas yang sudah bersih. Tangan belepotan itu tuh isinya banyak banget. Oli, grease, debu ya semua nempel lagi di kampas yang kotor. Belum lagi penggunaan bensin untuk mencuci permukaan mangkok. Bensin itu minyak. Dicuci ke permukaan yang membutuhkan grip yang bagus. Ya alhasil dia akan licin. Dia nggak akan ngegrip, dia akan licin. Makanya teman-teman mungkin banyak banget, saya yakin banyak banget, bang motor gua habis servis kok slip banget. Nah slip banget itu tuh dari permukaan mangkok yang licin. Itu nanti berangsur-angsur jadi gerdek ya. Tips dari saya, udah sering banget lah kita ini ngebahas tips pembersihan CVT. Tips dari saya untuk mangkok dan kampas itu cuci pakai sabun cuci piring. Dan dibersihkan pakai kanebo nggak apa-apa, dijemur, dipanasin nggak apa-apa, yang penting kering gitu ya. Nah, untuk part yang lainnya kalau bisa jangan, apalagi di bagian puli belakang ini ada bearing, ada grease, itu jangan kena bensin ya. Jadi yang pakai bensin itu cukup bagian kampas dan mangkok. Itu harus bersih, harus keset gitu ya. Jadi jangan sampai ada minyak. Nah, terus berarti ini bukan solusi untuk penghilangan gerdek. Bukan solusi satu-satunya yang valid untuk menghilangkan gerdek. Lebih tepatnya seperti itu. Iya, ini bisa menghilangkan gerdek, tapi bukan satu-satunya yang valid untuk bisa menghilangkan gerdek. Ini hanya untuk membantu. Ya, faktor utama yang berpengaruh terhadap gerdek yang tadi saya jelasin, kotoran yang nempel di bagian kampas setelah pencucian atau pemasangan puli belakang itu. Nah, dengan dibolong-bolongi seperti ini, gitu ya. Kalau saya sih lebih fokus ke reduksi atau peringanan bobot. Yang tadi efeknya ke torsi yang lebih membaik, akselerasi yang membaik, stop and go yang lebih enak, gitu ya. Jadi kalau teman-teman beli puli bubut itu supaya ada pandangan lain, mindsetnya agak dirubah. Jadi kalau teman-teman beli mangkok bubut, ya ini sebagai pandangan atau referensi lain untuk pertimbangan teman-teman beli mangkok bubut ya, itu adalah bobotnya. Adapun kalau misalnya bolong-bolong ini untuk membuang debu-debu kotoran, yaitu nilai plus gitu. Tapi jangan harap ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan debu sehingga tidak gerdek. Ya tadi udah ulang-ulang, mudah-mudahan paham teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau saya lebih setuju mangkok Proper ini untuk performa, bukan untuk menghilangkan gerdek. Tapi terserah teman-teman. Kalau teman-teman percaya mangkok ini untuk menghilangkan gerdek, oke aja. Karena memang di sini disediakan bolong-bolong untuk membuang sisa-sisa debu yang terjadi dari gesekan kampas dan mangkok gitu ya. Nah oke, mungkin segitu aja pembahasan mangkok kampas ganda atau mangkok otomatis by Proper Racing Line. Sekali lagi applause untuk Proper. Selamat juga untuk produk barunya. Ya menurut saya ini keren banget. Dari mulai finishing sampai dengan fitur ya, ini nggak main-main, mereka riset benar. Dan yang jelas
safety gitu ya. Nah, ini saya curiganya Proper udah mulai ekspansi ke part-part racing. Kita tunggu aja nanti Proper bakal rilis part up lagi sih gitu ya. Saya jujur aja udah nggak sabar lagi. Kira-kira Proper tuh mau bikin part up lagi sih. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram Proper, silahkan follow Instagramnya supaya tahu update tentang produk barunya. Oke, jadi mungkin sekian aja penjelasan dari kami, review serta sharing impresi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada salah-salah penjelasan. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, tinggalkan komentar juga untuk masukan dan pertanyaan. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar roda 2. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.